Hari kemenangan yang jatuh pada esok hari. Selain makanan, baju baru yang akan digunakan untuk sholat Id dan berkumpul bersama keluarga, nggak lupa disiapkan. Pakai baju ini untuk sholat, baju gamis gitu, warnanya, iya biasanya aku kalau untuk baju itu selalu pilih warna putih di hari Lebaran karena lebih suci, lebih berasa untuk sholat Id. Yang pertama dipakai karena lebih berasa Lebaran banget gitu ya, lebih berasa. Terus biasanya habis kalau udah untuk sholat Id pulang mau makan-makan, terus ketemu mau salam-salaman dulu, aku sungkeman, aku ganti baju biasanya. Bajunya apa tuh? Nah biasanya aku pakai yang lebih simple, karena aku taruh dulu kali ya. Lebih simple, nah kayak gini. Tapi tetap warna putih juga karena untuk sungkeman di rumah. Jadi modelan seperti ini, kayak semi kebaya gitu ya. Ayah hanyalah satu cerita dari umat muslim yang antusias mempersiapkan diri menyambut Lebaran. Satu hari jelang Lebaran, banyak warga yang masih sibuk beli baju Lebaran, salah satunya di Pasar Baru Bandung. Tak hanya baju, mereka juga berburu aksesoris untuk mempercantik tampilan mereka di hari raya Lebaran besok. Ya pulang kampung. Sambil jalan-jalan. Emang biasa belanja ke sini? Biasa sering setiap pulang ke Bandung mesti di sini. Ya. Lagi nyari apa untuk baju lebaran? Ya nyari atasan aja. Baju lebaran bukan apa sih? Ya mau dibilang baju lebaran ya iya, buat dipakai sehari-hari juga iya. Iya. Kenapa nyarinya ini di H-1 Lebaran, Ibu? Kalau kemarin kan penuh banget ya, nggak sanggup saya. Ya sekarang kan udah agak sepi, jadi lebih enak sekarang. Lebaran jadi momen yang dinantikan umat muslim untuk berkumpul bersama keluarga dan menyambung silaturahmi dengan kerabat. Bagi sebagian orang, momen Lebaran juga tak lengkap rasanya tanpa baju Lebaran hingga hidangan khas Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, umat Islam besok akan merayakan Hari Kemenangan, Hari Lebaran atau Idul Fitri. Dan bagaimana kita memaknai perayaan Lebaran ini, kita akan bahas bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Assalamualaikum Gus Imin, terima kasih loh sudah datang ke studio Kompas Terima kasih TV. Cynthia. Jadi malam takbiran kemana nih? Ya biasa, rumah saya kan kampung Betawi ya, jadi takbiran di sekitar kampung. Wah, luar biasa ya. Gus Imin, kalau kita bicara soal Lebaran, soal Idul Fitri, itu kan kita selalu bicara soal kembali ke fitri, kembali ke fitranya. Kalau dari seorang Gus Imin, apa sih makna dari Idul Fitri itu sendiri? Ya, Idul Fitri ini seperti kelahiran baru. Kayaumin waladathu ummuh, seperti kita baru lahir dari rahim ibu. Karena pada dasarnya pensucian 1 bulan selama bulan Ramadan dengan tujuan la'allakum tattaqun, supaya kita punya kategori orang-orang yang bertakwa. Dan disitulah fondasi dalam kesucian kita menuju langkah berikutnya. Jadi ibarat bahasa sekarang restart lah. Restart itu Ramadan, kemudian startnya ya Syawal itu. Sehingga identik dengan era baru, semangat baru, hidup baru, moga-moga juga kertas baru, coretan kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau kita bicara soal ini coretan kehidupan yang lebih baik, artinya bisa banyak orang yang mengistilahkan kita kembali ke nol ya. Lalu bagaimana dengan konteks keindonesiaan itu sendiri? Ya, Indonesia ini unik ya, bangsa dengan mayoritas umat Islam yang fanatik dengan tradisi, sekaligus taat dengan agama. Bahkan Idul Fitri menjadi tradisi bukan hanya saja umat Islam, tapi semua agama-agama juga setiap memiliki momentum masing-masing yang menjadi tradisi bangsa. Karena itu bangsa Indonesia ini dibanding bangsa-bangsa yang lain, setiap Ramadan, setiap Idul Fitri punya kekhasan yang luar biasa. Silaturahmi, pulang kampung, berbagi, luar biasa. Tingkat spending atau kebelanjaan masyarakat di Ramadan dan Syawal itu sangat tinggi. Sehingga pemerintah beberapa bulan terakhir ini sibuk betul untuk menjaga harga agar inflasi tidak terjadi. Harga supaya nggak naik, 24 jam dimonitor, itu bagian dari
upaya kita agar konsumsi masyarakat terpenuhi. Nah, itu dia. Kalau kita bicara Idul Fitri, khususnya di Indonesia, ini tidak hanya bicara soal spiritual saja, tapi sosial, ekonomi. Lalu bagaimana Gus Imin dan juga pemerintah saat ini bisa membawa makna Idul Fitri ini untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, untuk setiap lapisan tentunya? Ya, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh-tokoh bangsa, semuanya terlibat di dalam Idul Fitri ini. Bahkan yang paling menarik adalah kita sekarang memaknai ini bukan sekedar spirit tradisi keagamaan, tapi juga semangat ekonomi. Rapat-rapat kabinet terakhir menjelang Lebaran mendorong agar pertumbuhan ekonomi juga dikontribusi oleh perayaan Idul Fitri. Makanya kita berikan berbagai upaya agar misalnya daya beli, kemudian gaji 13, THR kita kawal semua, harus tidak boleh terlambat. Kemudian harga-harga diskon kita berikan di berbagai event, semua transportasi juga kita upayakan untuk mendapatkan diskon. Itu upaya agar terjadi putaran ekonomi. Idul Fitri adalah ekonomi. Idul Fitri adalah berbagi di kampung. Itu ekonomi. Aspek sosial tentu saja solidaritas yang terbangun bangsa kita amat sangat bagus. Kalau kita coba Idul Fitri di Saudi sebagai negara Islam misalnya, kita tidak menemukan apa-apa di sana. Sepi-sepi aja, nggak ada sesuatu. Di sini momen sosial yang tinggi, saling bersilaturahmi, itu membangun hubungan hati di antara sesama warga bangsa. Betul sekali, karena kalau kita bicara Indonesia, kita kan juga bicara soal banyaknya budaya, keragaman, toleransi, dan lain sebagainya. Dan wisata. Wisata Idul Fitri sangat meningkat tajam. Ini terima kasih kepada semuanya yang meramaikan pariwisata kita sehingga ekonomi semakin tumbuh. Tapi di sisi lain, Gus Imin, kita kan juga tidak bisa menutup mata bahwa kondisi perekonomian juga bisa dikatakan sedikit lesu. Apa yang setidaknya bisa dijadikan titik balik bagi masyarakat Indonesia untuk tetap optimis menghadapi situasi saat ini? Ya, hari ini kita pada posisi Idul Fitri yang agak memprihatinkan, suasana global, perang dagang yang sangat kencang antara Amerika dan berbagai negara lain, kebijakan Donald Trump yang membuat ekspor kita juga bisa terganggu dan seterusnya. Itu menjadikan dampak lesunya ekonomi. Juga beberapa industri yang sedang mengalami sulit. Tentu pemerintah harus semaksimal mungkin dan Pak Prabowo beserta kabinet menjamin selagi kekayaan alam kita bisa menjadi tumpuan, maka insya Allah tidak ada masalah. Misalnya pangan harus terkendali, tidak boleh bergantung kepada impor. Kemudian soal energi juga betul-betul dikawal supaya tidak menjadi beban ekonomi. Tentu tidak mudah, tetapi pemerintah akan terus berupaya agar semua kebijakan ini betul-betul mengantisipasi semua kesulitan ekonomi dan tidak berdampak berat kepada masyarakat. Oke, di sisi lain, Gus Imin, kita juga menghadapi banyak tantangan yang saat ini dihadapi tidak hanya pemerintah ya, tapi juga masyarakat Indonesia, tantangan sosial, kesejahteraan, dan juga ekonomi. Apakah ini akan menjadi titik awal yang baik setelah kita melewati masa Idul Fitri ini? Tentu Idul Fitri ini bisa selain mendongkrak dan memberi semangat baru, restart ekonomi juga bisa kita mulai. Konsumsi yang bisa kita deteksi lebih awal dari kebutuhan masyarakat Indonesia, menjadikan perencanaan policy, kebijakan, dan berbagai antisipasi pemerintah akan tepat sasaran. Termasuk di dalam menanggulangi kemiskinan. Pemerintah juga terus memastikan data-data kemiskinan itu betul-betul tepat sasaran, sehingga tidak ada orang miskin di Indonesia yang tidak tertangani.
Kita masih punya agenda sekitar 3,170 juta miskin ekstrim yang insya Allah tahun ini tuntas, tidak ada lagi miskin ekstrim. Tinggal kita memiliki agenda 25 juta masyarakat miskin yang itu akan betul-betul ditangani oleh pemerintah, dan itu ditangani dengan sungguh-sungguh pasti akan menjadi pendorong ekonomi tumbuh secara nasional sekaligus. tentunya. Jadi kita punya satu strategi menanggulangi kemiskinan sekaligus memberdayakan dan berdampak kepada ekonomi yang tumbuh. Nah, bicara soal berdampak pada ekonomi yang tumbuh, sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, ini kan tugasnya nggak main-main ya, Gus Imin. Harus bisa merangkul semua, dari generasi Z dan saat ini juga generasi yang terus tumbuh, dan bagaimana untuk kita membidanginya. Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kejar setoran, yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스. No worries, 콜라게나. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나, susu awet muda. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Tea. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan gak baik, kekurangan juga gak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ saat puasa. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Selamat berpuasa. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Madu TJ mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Lebih dari 71 tahun, Temposcan Group menghadirkan produk berkualitas dengan inovasi dan peduli sosial untuk kemajuan Indonesia. Di Ramadan ini, kami mendukung para pemudik melalui mudik sepenuh hati untuk Indonesia maju. Temposcan menyelenggarakan mudik bareng ini selama hampir 1 dekade. Nah, intinya adalah rasa bersyukur Temposcan kepada para mitra kerja dan juga ingin kita agar mitra kerja ini mudik kembali ke kampung halaman masing-masing dengan hati yang lapang dan juga dengan rasa penuh kemenangan.
Karena bagi Temposcan, kemajuan Indonesia dimulai dari kebersamaan, dari setiap senyum keluarga yang kembali berkumpul membawa harapan besar. Temposcan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Temposcan, sepenuh hati untuk Indonesia maju. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan gak baik, kekurangan juga gak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ saat puasa. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Selamat berpuasa. Idul Fitri adalah momentum untuk kembali menjadi manusia yang utuh, memperkuat silaturahmi dan mempererat persatuan bangsa. Minal aizin wal faizin, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh kader Partai Golkar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar open house Lebaran. Selain pejabat negara, masyarakat umum juga diperbolehkan untuk datang bersilaturahmi dengan Presiden. Kompleks Istana Kepresidenan dipoles dan dibersihkan. Tenda bernuansa putih biru dipasang mulai dari area gedung Kementerian Sekretaris Negara, dan nantinya masyarakat umum akan melewati pintu sebelah Istana Negara untuk menuju halaman tengah. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan, open house di Istana akan berlangsung sejak pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar geria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum untuk dapat hadir di acara gelar geria di Istana Merdeka. Dan acara ini sekaligus ingin menjadi acara silaturahim nasional, membangun kekeluargaan, membangun kebersamaan di hari kemenangan yang fitri ini. Masih berbincang bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Gus Imin, terima kasih kembali. Kita tadi sudah membahas mengenai makna Idul Fitri, kembali ke suci. Di satu sisi Indonesia ini saat ini banyak generasi muda, generasi Z, milenial yang juga harus dirangkul nih oleh Pak Menko. Betul. Apa sekiranya yang bisa dilakukan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk merangkul generasi Z, milenial yang bisa dikatakan kan sebenarnya cukup individualis ya? Betul. Ya, bahwa tantangan kita yang paling penting adalah pelaku dari seluruh kehidupan kita, ekonomi, sosial, budaya. Nah, kita bicara dari ekonomi dulu. Pelaku ekonomi ini membutuhkan pemain-pemain baru yang saya kira amat sangat terbuka buat kalangan muda untuk hadir menjadi bagian dari pemain baru itu. Nah, saya sebagai Menko Pemberdayaan salah satunya adalah mendorong seluruh kementerian. Saya sudah koordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan agar seluruh kementerian yang menyangkut aspek-aspek kapasitas building, training, peluang itu betul-betul dikoordinasi agar seluruh pilihan-pilihan yang disajikan untuk peningkatan peran dan kapasitas kaum muda itu terbuka lebar. Oke. Nah, Gus Imin, kalau kita balik nih ke situasi Lebaran yang cukup hangat. Gus Imin, besok agendanya kemana nih? Saya pagi jam 6 ke Istiqlal, Salat Id bersama Presiden dan jajaran Menteri ya. Lalu lanjut ke istana, ikut halal bihalal, merayakan open house baik dengan seluruh tokoh dan seluruh masyarakat pada umumnya.
Halal bihalal ini kan tradisi yang sudah diwariskan sejak Mbah Wahab Hasbullah, pendiri NU waktu itu. Ditanya Bung Karno, ini suasana panas akibat ketegangan politik, ini ada nggak solusi? Bikin aja halal bihalal. Di Islam nggak ada sebetulnya. Ajaran halal bihalal itu nggak ada. Lalu Mbah Wahab Hasbullah ini minta Bung Karno ngumpulin seluruh tokoh yang berbeda-beda ditambah masyarakat untuk datang dan bersalaman, berhalal bihalal untuk saling memaafkan. Nah, sejak itu istana dari Bung Karno sampai presiden hari ini menjadi 1 Syawal sebagai momentum halal bihalal, bukan saja tokoh agama, masyarakat, pejabat, juga masyarakat umum. Karena itu Pak Prabowo menjaga tradisi itu, dan saya sebagai salah satu keturunan Mbah Wahab tentu saja itu berharap ini tradisi yang mulia ini terus terjaga, dan terima kasih kepada semua presiden telah mengelola tradisi halal bihalal ini menjadi kebutuhan kita. Dan meskipun tidak ketemu semuanya, mungkin di rumah masing-masing hari ini semua warga bangsa kita saling bertemu, saling berkunjung. Inilah yang wujud persatuan yang sesungguhnya. Jadi tradisi positif harus tetap dijaga dan harus dijaga terus. Tapi Gus Imin, kalau boleh dibagikan ke kita nih, tradisi-tradisi lain apa yang biasanya Gus Imin lakukan bersama keluarga untuk hari Lebaran? Pulang kampung nggak? Pulang kampung menjadi kewajiban. Ya, akhir-akhir ini setelah agak tua ini, jadi agak slow ya. Dulu pasti berantem sama istri. Kenapa tuh? Di mertua dulu atau di orang tua saya dulu. Oh, rebutan. Semua merasa lebih penting di orang tua. Nah, tradisi sungkem ibu, sungkem ayah, sungkem orang tua itu menjadi prioritas nomor 1. Dari keluarga kami, ya istri saya sendiri, itu perebutannya di situ. Tapi akhirnya kita semua menyadari tidak harus tanggal 1, semua bisa kita bagi. Yang kedua, Idul Fitri ini momentum untuk reunian. Reuni dengan keluarga. Reuni keluarga yang lama juga ya, di kampung halaman tetangga yang masa kecil kita bareng-bareng sudah puluhan tahun nggak ketemu. Nah, itu momentum Idul Fitri. Akan open house nggak, Gus? Saya open house berbarengan dengan ibu saya di Jombang. Di Jombang ya? Yang pada mau datang ke Jombang tanggal 2 Syawal. Saya ada di Jombang, silakan kita datang dan bersilaturahmi. Tanggal 10 Syawal saya di Jakarta juga melakukan open house juga. Apa sih yang biasanya Gus Imin rasakan ketika bertemu dengan kerabat, bertemu dengan keluarga, khususnya di momen Idul Fitri yang nggak didapatkan di hari-hari Gus Imin sibuk bekerja? Ya, hari itu terasa sekali bahwa masing-masing kita merasa memasuki dunia baru yang betul-betul kesempatan lebih bersih begitu ya, ibarat udara yang kemarin agak polusi, hari ini kita kayaknya bersih sekali gitu. Dan Jakarta hari ini agak bersih juga loh. Agak bersih, karena sudah pada pulang kampung. Warga pada pulang kampung. Nah, itu suasana itu mengharukan ya, karena ada kerinduan ditambah saling memaafkan, karena di antara hak Adam yang harus terpenuhi adalah saling memaafkan itu. Saling memaafkan. Pada kesempatan ini tentu saja mari kita ramaikan Idul Fitri untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Insya Allah bangsa kita akan kuat. Kembali ke Fitri, mulai dari nol lagi. Tapi kalau soal makanan, Lebaran itu selalu memiliki ciri khas sendiri makanannya. Biasanya apa yang nggak boleh ketinggalan, Gus? Kalau tradisi kita satu pasti opor ayam, ketupat. Ya. Yang kedua pasti kikil. Kalau kikil, di Jombang pasti harus kikil. Enak banget itu pastinya. Ya, itu pelanggaran Idul Fitri. 2 kali setahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya lemak-lemak dikit lah. Lemak-lemak dikit. Gus, tapi kalau biasanya pulang ke kampung halaman, biasanya apa yang Gus Imin lakukan terlebih dahulu? Di awal-awal tuh biasanya ngapain, Gus? Yes, saya paling pokok setelah sungkem ibu, kemudian ke saudara-saudara ibu saya, ke tante, om yang lebih tua, berputar keliling. Itu biasanya habis waktu satu hari biasanya. 1 hari ya, di Lebaran pertama ya? Terutama dulu, setahun 2 tahun yang lalu. Nah sekarang saya agak lebih tua sehingga yang saya datangin lebih sedikit ya. Lebih banyak yang mendatangi Justru ya saya. Banyak yang datang ke rumah ya. Itu bertambah seiring usia. Kalau dulu kira-kira hampir 1 hari setengah ya. Itu muter. Habis waktu muter. Kalau ini mungkin 1 hari cukup, semua sudah saya datangin.
hari kedua hari ketiga biasanya saya sudah bisa lebih banyak menerima yang datang. Oke, Gus Imin, saat nanti berlebaran mungkin Gus Imin ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Mungkin pesan utamanya lah. Pesan utama yang paling penting, berbagi yuk kita di kampung. Ada yang masih punya lebih, berbagi, gunakan untuk kesempatan kita menikmati rasa keindahan ini dengan memberikan yang sudah kita punya, sehingga masyarakat bersama-sama merayakan dengan penuh semangat. Yang kedua, tentu mari kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai sarana kita untuk membangun terus semangat gotong royong. Intinya bangsa ini tidak akan bisa berhasil, pemerintah punya kelemahan, masyarakat dan rakyat punya kekurangan, kualitas hidup dan kehidupan kita masih membutuhkan saling untuk bersinergi, berkolaborasi. Tidak ada kata lain, Idul Fitri, spirit kebersamaan adalah gotong royong. Bersama-sama kita pikul tanggung jawab. Baik di pemerintah, non pemerintah, rakyat, pejabat, orang kaya, orang miskin. Mari gotong royong kita atasi bersama problem-problem kita ke depannya. Jadi satu pesannya adalah bagaimana mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, tapi nggak boleh sendiri, nggak boleh pemerintah aja. Nggak mungkin, harus pemerintah masyarakat. sendiri nggak mungkin bisa Tidak jalan. akan bisa ya, Nggak akan bisa, karena beban berat bangsa kita amat sangat tinggi, jumlah penduduk kita besar. Mari kita sukseskan bersama-sama. Baik, terima kasih Gus Imin pesannya luar Terima biasa. kasih, senang sekali saya bisa menyapa Kompas TV dan kita seluruh yang senang loh didatengin malam takbiran. Saya lupa, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin kepada pemirsa seluruh tanah air, saya juga mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Gus Imin sudah bertandang ke Kompas TV. Selamat berlebaran besok, selamat mudik, salam untuk keluarga dan kerabat semuanya di Jombang ya. Terima kasih. Dan itu tadi perbincangan kita dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Gus Imin yang sudah hadir di studio Kompas TV Jakarta. Dan usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru.